إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الدين جماعة صلاة المغرب مصلى الإجابة رحمه الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ثم الحمد لله على كل حال. Segala puji bagi Allah dengan nikmat dan karunia-Nya yang masih memberikan kesempatan untuk terus takut beribadah pada Allah dengan cara kita takarruf mendekatkan diri kita di hadapan Allah, melaksanakan segala perintah Allah dan sunnah Rasulnya Muhammad SAW. Semoga Allah memberikan istiqomahan sampai akhir hayat kita, sehingga ketika Allah wafatkan kita kelak kita dimasukkan sebagai hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, insyaallah kalau menurut almanak Islam yang kita dapat informasi, kita akan memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, tepatnya tanggal 22 Juni. Berarti hari Rabu itu menurut tanggalan yang kita pahami sudah memasuki 1 Dzulhijjah. Pergantian hari dalam Islam yaitu inda ghurubisy syams, ketika terbenamnya matahari. Berarti malam Rabu berarti 2 hari akan datang, kita telah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Ini perlu kita ingatkan khususnya berkaitan kepada pertama shahibul kurban. Tadi saya dengar lewat informasi Pak Yani sudah terkumpul 8 ekor sapi dan sekarang menuju sapi yang ke-9. Sebelumnya kenapa tema ini saya angkat? Karena sebelum mendekati Idul Adha, para pedagang hewan kurban itu mencoba memprediksi penjualan mereka tahun ini akan meningkat dengan asumsi jamaah haji kita tidak berangkat haji. Berarti karena jamaah haji tidak berangkat haji, berarti seluruh jamaah haji Indonesia pasti berkurban di tanah air. Tapi yang terjadi dalam sepekan ini saya memberi kajian di mana-mana, di rumah-rumah elit, semua panitia berteriak jauh dari apa yang telah terjadi atau terwujud terrealisir pada tahun yang lalu. Saya tidak tahu musawarah di Jawa. Tahun lalu berapa Pak? 9. Berarti udah dekat. Tinggal 1 lagi kan gitu ya. Oke. Tapi 9 yang dilakukan oleh kaum muslimin di sekitar musawarah di Jawa, kalau boleh jujur, berapa sih jumlah kakak yang ada di sekitar musawarah di Jawa kaum musliminnya? Ada berapa kakak? 200. Klaster ini aja 200 ya. Anggap aja 200 ya. Oke. Kalau 200 dibagi 7, karena satu sapi kan 7 jiwa, 7 kakak, betul ya. Berarti 200 bagi 7 itu berapa? Sekitar 30 ekor sapi. 30 ekor sapi, anggap sajalah 5/4 itu husnuzon kita. Kaum muslimin sekitar musola ijabah itu kurbannya di masjid sebelah atau mungkin di kampungnya. Berarti sebenarnya selama ini kaum muslimin sekitar musola ijabah itu tidak sesuai dengan harapan Allah. Walaupun sebenarnya seekor sapi bagi 7 jangan bangga dulu. Jangan-jangan selama ini kurbannya kita di hadapan Allah masih selevel Qabil, belum selevel Habil. Masih ingat kita Qabil Habil? Ketika 2 orang anak Adam diperintahkan Allah berkurban, dua-dua berkurban tidak? Berarti kalau ada di antara kita nggak kurban, namanya kelompok mana? Qabil tidak, Habil tidak, namanya kelompok apa? Qabal Qabil. Masih ingat nggak kajian tahun lalu? Atau lebih ekstrimnya lagi, jangan tersungking.
yang nggak kurban dengan berbagai alasan. Nanti kita akan bahas ini semua. Semoga dengan kajian ini Allah gerakkan hati kaum muslimin. Ya, kalau yang paling ekstrim kelompok apa? Bukan Qobal Qabil, ada yang lebih ekstrim, kelompok korban perasaan. Siapa dia? Orang kurban yang cuma pakai perasaan. Kalau dua kurban, cuma pakai perasaan doang. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, saya ingatkan kepada shahidul kurban. Adapun bagaimana menggerakkan orang menjadi shahidul kurban, insya Allah sudah kita akan bahas. Untuk shahidul kurban, mulai malam Rabu nanti, dia disunnahkan tidak boleh memotong rambut, memotong kuku dan bulu sampai hewan kurbannya disembelih. Dan hampir semua panitia kurban, saya mendapatkan informasi penyembelihan hewan kurban tahun ini rata-rata hari Sabtu, karena Idul Adha jatuhnya hari Jumat. Jadi alasan panitia sangat terbatas mutlak waktunya. Yang saya khawatirkan apa? Pertama, sunnahnya. Bagaimana dicontohkan Rasulullah SAW, dia habis sholat Idul Adha menyembelih hewan kurban. Yang kedua, kalau semua panitia kurban memotongnya hari Sabtu, kasihan fakir miskin, mereka berharap hari Jumat sudah menikmati. Yang ketiga, akibatnya karena seluruh orang memotongnya hari Sabtu, fakir miskinnya yang kasihan, banyak dapat daging. Hampir rata-rata kita nggak memikirkan tentang dana, tentang biaya mengolah daging tersebut. Apa yang terjadi? Mereka tak punya freezer. Apalagi tidak sedikit panitia pemahaman tentang bagaimana mendistribusikan daging itu. Kadang-kadang ada panitia mencampur adukan antara jeroan dengan daging. Kira-kira jam 4 sore bau nggak ini daging? Maka yang saya lihat dengan mata kepala saya berapa tahun yang lalu, jangan salahkan mustahil. Kalau mereka menjual dari daging mereka dapatkan dari panitia atau warga sekitar untuk mereka, hampir mayoritas mereka menjualnya kepada pengumpul dan harganya itu sangat miring. Ketika kita tanya, kenapa Anda jual? Kami nggak punya biaya untuk mengolahnya, kami nggak punya kulkas freezer untuk menyimpannya. Belum lagi tadi panitia yang kurang ilmu, dia campur adukkan jeroan dengan daging, itu pasti bau. Hakul yakin saya. Begitu azan asar coba buka itu daging campur jeroan udah pasti bau. Semoga panitia sendiri tidak ada yang mencampur adukkan jeroan dipisah dengan daging, tidak boleh dicampur adukkan. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, ini pertama pada shahidul kurban. Kepada kita yang tidak berkurban tidak ada hukum berkaitan dengan yang tadi. Dan sekali lagi, shahidul kurban kepada sebuah rumah tangga itu cukup suami atau ayah yang sudah mewakili keluarganya. Bahkan ada fatwa dari Syekh Utsaimin yang dipublish oleh Lajnah Daimah. Misalnya seorang ayah kepala keluarga punya anak. Anaknya sudah menikah dan tinggal di rumah bapak tersebut. Kalau anak yang sudah menikah ini tidak bergabung dapurnya dengan si bapak ini, maka anak tersebut tetap dia mendapatkan sebuah hukum untuk berkurban secara individunya bersama keluarganya. Tapi kalau anak tersebut tetap bergantung dapurnya, makan minumnya dengan dapur bapaknya, maka kurban bapaknya sudah mewakili anak yang sudah nikah. Bisa dipahami, jadi berkaitan dapur. Anak kita belum menikah, tapi dia tinggal di rumah kita dan dia sudah bekerja, dia ada kemampuan. Selama ini cuma ke dapur sekedarnya saja, hanya rindu masakan ibunya, bukan sebagai tujuan utama dia makan di situ, maka anak tersebut juga memiliki hukum taklif, yaitu dibebani untuk berkurban. Walaupun sekali lagi hukum kurban secara bahasa fikih itu sunnah muakkadah, tidak mencapai level wajib. Padahal kaidah usul fikihnya al-amrul wujub, kata perintah dari Allah menjadi wajib. Agak unik ini. Saya sering diskusi dengan teman-teman ustaz, kok kaidahnya wajib, usul fikih al-amrul wujub, tapi produk dari kaidah tersebut menjadi sunnah muakkadah, turun levelnya. Ya, inilah fikih.
Nah Bapak Ibu rahimakumullah, untuk yang bukan sahibul kurban berarti semua kita, mau sahibul kurban maupun bukan sahibul kurban, dengarkan sabda Rasulullah SAW dari Imam Bukhari, ma min ayyam al-amalus salih fihinna ahabbu ilallah min hadil ayyam al-ashar. Tidak ada hari-hari di mana seorang hamba Allah melakukan amal-amal soleh pada hari-hari tersebut sangat dicintai oleh Allah, kecuali 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Jadi sejak memasuki tanggal 1 Dzulhijjah malam Rabu, kalau siapapun di antara kita melakukan amal soleh sekecil apapun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, di sisi Allah inilah amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Sahabat yang sudah mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW tentang keutamaan jihad di jalan Allah bertanya, wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah, apakah amal soleh yang dikerjakan seseorang di 10 awal bulan Dzulhijjah bisa mengalahkan amalan jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah SAW, na'am, iya. Walal jihad fi sabilillah, amal soleh kita kerjakan sejak malam Rabu sampai dengan terakhir tanggal 10 Dzulhijjah, itu adalah amalan yang bisa mengalahkan amalan jihad. Illa, hadis ini tidak dikit, illa man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'in, kecuali seseorang yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, dan orang ini tidak kembali ke tengah keluarganya dengan sesuatu apapun. Artinya apa? Dia mati syahid di medan perang membela agama Allah. Hanya orang ini yang bisa mengalahkan amalan-amalan soleh seseorang yang dia kerjakan 10 awal bulan Dzulhijjah. Bisa Bapak Ibu pahami ini? Adapun jenis amal soleh terlalu banyak, tinggal dirangkai saja. Bisa baca Quran, qiyamul lailnya ditingkatkan lagi, infak sedekahnya, jangan tinggalkan zikir pagi petang, zikir yang lain, banyak amal soleh. Berikutnya, puncak dari amal solehnya tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, yaitu ada saum, namanya saum Arafah. Di mana saum Arafah ini kita laksanakan tanggal 9 Dzulhijjah, dan fadilahnya yukaffir anhu as-sanah al-madiyah wal atiyah, akan diampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Insya Allah saum Arafah ini jatuhnya hari Kamis, tanggal 30 Juli. Berarti karena amalan sunnah itu niatnya boleh digabung, boleh Bapak Ibu niatkan gabungan niatnya apa? Saum hari Kamis dan saum Arafah. Lebih afdalnya lagi, ternyata ada riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW berpuasa 9 hari berturut-turut sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin cari keafdalan dan ingin mencoba memanfaatkan momentum hari-hari yang istimewa 10 awal bulan Dzulhijjah, boleh berpuasa tanggal 1 sampai 9. Yang nggak mampu cukup tanggal 9. Yang sama sekali meninggalkan tanggal 9 yang orang yang rugi. Bayangkan keutamaannya, diampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ayo Bapak Ibu, kita ajak keluarga kita. Kita ajak keluarga inti kita dan kita ajak keluarga besar kita, saling ingat mengingatkan. Wa tawassaw bil haqq, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong kebaikan dan ketakwaan, saling ingat mengingatkan. Bahkan kalau perlu dalam rangka, tapi karena ini pandemi, kita kan pernah coba dulu buka puasa dengan kebuli, masih ingat kan? Oh Masya Allah. Tapi alasan pandemi kebulinya kita tunda. Ya, bagi gugus tugas COVID ini semakin mengkhawatirkan, informasi semakin naik, yang meninggal pun semakin naik per hari. Ya wa'iyahulillah.
Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang perlu saya ingatkan berkaitan dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan ulama berbeda pendapat ketika ditanya mana lebih utama, 10 terakhir Ramadan atau 10 awal bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan 10 terakhir Ramadan itu lebih utama karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan 10 awal Dzulhijjah itu lebih utama karena 4 amalan utama berkumpul di situ: zikir, puasa, infak, dan berkurban. Maka kita lihat seorang ulama Ibnu Rajab mencoba memberi jawaban yang lebih bijak. Kalau ditanyakan malam-malam yang utama, yaitu 10 malam terakhir Ramadan, karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Tapi kalau berkaitan dengan hari-hari yang sangat utama, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah, bisa dipahami? Berarti dua momentum ini jangan kita lewatkan. 10 terakhir Ramadan kita i'tikaf, 10 awal bulan Dzulhijjah kita perbanyak amal saleh. Kan nggak ada yang bertentangan sebenarnya. Apalagi bulan Dzulhijjah termasuk rangkaian bulan haram. Dan menariknya, 5 bulan berturut-turut bahasa saya, Allah sedang menggembleng kita dalam sebuah camp dengan harapan 5 bulan ini memberi sebuah dampak positif bagi hamba Allah di hadapan Allah. Apa itu? Ramadan. Kita diharapkan la'allakum tattaqun. Pasca Ramadan namanya bulan Syawal yang sudah kita pelajari dulu. Makna Syawal adalah syahrul irtiqa, bulan peningkatan amal soleh, bukan penurunan. Sesudah Syawal Allah langsung masukkan bulan-bulan haram 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Hebat tuh. Coba cari pelatihan apa, training apa 5 bulan berturut-turut. Kalau hasilnya, outputnya tidak maksimal, nggak mungkin, pasti digembleng benar. Nah, kita sedang digembleng Allah, Bapak. Allah berharap pasca 5 bulan berturut-turut, kalau Allah beri kita umur, kita benar-benar diharapkan menjadi sosok hamba Allah yang istiqomah dalam amal. Sosok hamba Allah yang ikhlas dalam beramal dalam rangka mewujudkan rahmat ridha Allah dalam kehidupannya, dan dia berharap di akhir hayat dia husnul khatimah. Nah, inilah sebagai awal mukadimah kita bagaimana sikap kita menghadapi 10 awal bulan Dzulhijjah. Walaupun para mufassir ketika menafsirkan surat Al-Fajr ayat 2 terjadi perbedaan. Wal fajr walayalin ashr. Ada yang menafsirkan Allah bersumpah 10 terakhir Ramadan. Imam Ibnu Katsir sebagai sang mufassir paling senior, ya, itu menafsirkan walayalin fajr walayalin ashr, Allah bersumpah dengan 10 malam di awal bulan Dzulhijjah. Tadi kita gabungkan saja seperti Ibnu Rajab mengatakan, kalau berkaitan malam itu 10 terakhir Ramadan, kalau berkaitan hari itu 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk tema semangat berkorban di tengah pandemi. Kalau Mushola Al-Ijabah tahun lalu 9, tahun ini sama 9, apa istilahnya? Man kana yaumu mithla amsi fa huwa khusran. Barang siapa yang tahun ini, hari ini sama dengan hari-hari yang telah dilalui, dia orang-orang yang rugi. Apalagi kalau di bawah target tahun lalu, disebut mal'un. Wa man kana yaumu syarrun min amsi fa huwa mal'un. Yang harinya lebih buruk dibanding hari-hari yang lalu, ini orang yang terlaknat. Kita berharap jamaah Mushola Al-Ijabah sesudah kajian ini bukan sama, apalagi menurun, meningkat walaupun cuma seekor sapi. Karena saya lihat ada kekuatan jamaah Al-Ijabah, muka-mukanya muka miliarder, mukanya dulu, masalah kantongnya itu urusan pribadi. Ya, saya berharap bukan satu sapi lagi 7. Kalau saya lihat ada tampang-tampangnya, banyak yang tampangnya mampu seekor sapi. Saya awali dengan sebuah video yang sedang viral. Yang memvideokan ini itu berita dari berita nasional, yaitu Indosiar. Saya punya bukti dan saya share kepada.
seorang wanita pemulung sampah di Nusa Tenggara Barat. Tahun ini dia berkurban seekor sapi. Dia menyerahkan ke panitia, kalau bahasa kita sekarang DKM Al-Ijabah, dia menyerahkan uang 10 juta karena kata jamaah orang NTB, Ustadz memang 10 juta di NTB dapat seekor sapi. Kalau dengan saya, Bapak Ibu punya uang 14-15 juta, saya kasih sapi Bali yang bobotnya 230-240 kilo. Dan saya lihat ada tampang-tampang yang mampu seekor sapi ini. Ini kacamata saya. Kalau nggak tergerak juga, itu kata Bung Roma terlalu. Karena tampangnya udah ada, tinggal tergerak atau tidak, ya. Bapak Ibu, ibu ini digambarkan, dinarasikan oleh tadi TV nasional, ya. Itu digambarkan sosok wanita usia 60 tahun. Profesinya pemulung sampah. Bahkan saya lihat ketika tempat dia taruh barang-barang bekas di satu tempat itu dia nggak sanggup gotong, dia seret karena usia 60. Penampilannya tidak syar'i, boro-boro pakai jilbab syar'i, jilbabnya kagak. Dinarasikan dalam berita itu, ibu ini ternyata setiap tahun kurbannya seekor kambing. Baru tahun ini dia berkurban seekor sapi. Sebenarnya berita ibu ini dalam kehidupan saya bukan yang pertama. 10 tahun yang lalu berita tentang pemulung sampah kurban sapi udah saya dapat dari satu berita TV One, saya nggak akan lupa. Karena bapak ini memberi sebuah tamparan dalam hidup saya. Kok dia pemulung sampah mampu seekor sapi, sedangkan saya ya Allah yang lebih terhormat dibanding dia dalam kehidupan dunia nggak mampu ya Allah, malu rasa. Dan hampir setiap tahun ada berita, ada narasi. Mungkin pernah ingat tahun lalu atau 2 tahun lalu ada seorang ibu tinggal Gunung Reot. Ketika uangnya cuma 1,5 juta, dia ingin membeli seekor kambing kurban. Si pedagang kambing kurban menawarkan 2 juta. Ibu ini mengatakan saya cuma punya uang 1,5 juta. Kadang dia ibu ini tiba dikasihlah. Begitu dibayar ternyata uangnya receh semua. Ketika pedagang kambing ini menawarkan menantarkan kambingnya, begitu dibawa ke rumah sempat pedagang kambing ragu, ini rumah ibu. Iya, karena dia lihat rumah ibu ini lebih bagus kandang kambing dia dibanding rumah ibu. Sehingga dia harus bertanya, ibu nggak salah rumah, jangan-jangan ibu salah alamat. Hampir setiap tahun kisah heroik. Nah Bapak Ibu, video ini mendapatkan sebuah pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ibu pemulung sampah yang kadang-kadang tinggal di emperan toko mampu kurban seekor sapi? Bagaimana dengan saya dan kita semua? Tadi sudah kita awali dengan narasi. Kalau tidak kurban berarti Qabil tidak, Habil tidak. Istilahnya Qobal Qabil atau kelompok korban perasaan. Sering apalagi tengah pandemi ini banyak orang beralibi mencari alasan. Kenapa tidak kurban tahun ini? Di tengah pandemi ini saya terdampak. Dan bukan hanya Bapak Ibu, saya juga kena. Bukan hanya berkaitan kajian, ditipu jamaah, nilainya nggak main-main. Bisa umroh 4 kali nilai. Ketika pinjam demi Allah, ketika ditagih demikian. Bahkan menjelang sakaratul maut saya ingatkan tentang hutangnya. Jawaban dia, kalau saya meninggal Ustaz, nanti ahli waris sudah saya sampaikan. Begitu dia meninggal, kan selalu orang meninggal itu ahli waris mengatakan kalau si mayat punya kaitan hutang-hutang hubungi kami untuk. Begitu tahu hubungi kata ahli warisnya, yang punya hutang kan si mayat bukan urusan kami. Wah iya betul. Kita ingatkan tentang hadis Rasulullah SAW, si mayat yang punya hutang, kalau hutangnya tidak dilunasi, tidak diselesaikan ahli warisnya, ruhnya nggak terima Allah. Apa jawaban si ahli waris? Itu kan urusan si mayat dengan Allah, bukan urusan kami. Wah ya Allah. Hati-hati dengan hutang. Jangan remehkan masalah hutang.
Bahkan nanti berhadapan dengan Allah bukan berkaitan dengan ibadah kita, banyak berkaitan dengan muamalah dengan hablum minan nas, di antaranya hutang dan kezaliman. Bukan masalah ibadah. Banyak orang taat ibadah muamalahnya kacau, ini bisa menyebabkan penghalang dia masuk surga. Bukan tidak masuk surga selama-lamanya, dia akan masuk surga tapi diazab dulu karena kezalimannya, karena persoalannya dengan manusia lain, itu menjadi sandungan dia berhadapan dengan Allah. Nah Bapak Ibu, kenapa ibu ini mampu kurban seekor sapi malah? Apa jawabannya? Allah yang menjawab. Buka surat Al-Ankabut surat 29 ayat 69. Kenapa ibu ini mampu? Kenapa keluarga muslim yang tinggal di perumahan ini banyak yang tidak mampu? Jawabannya ternyata di sini jawabannya. Surat 29 ayat 69. Saya persingkat, catat saja, silakan buka. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh. Jadi kelebihan ibu ini ternyata begitu diwawancarai, dia ada kesungguhan ingin berkorban yang terbaik. Ibu ini pemahaman agamanya di dalam narasi berita tersebut cuma ikut kajian sepekan sekali hari Kamis. Dia dengar pengajian dengan, kalau dilihat memang benar-benar orang sekolah uneducated, dia dengan pengajian Allah tanamkan keyakinan itu dan dia lakukan setiap tahun. Tadinya seekor kambing, tahun ini seekor sapi. Apa kelebihan ibu ini? Kata Allah, dia ada kesungguhan mencari cinta dan ridho. Sebenarnya Musola Al-Ijabah sudah mendapatkan pelajaran. Bukankah Bapak Ibu ingin umroh bareng dengan keluarga? Untuk mewujudkan umroh bareng ada kesungguhan nggak namun? Kenapa kurban tidak ada kesungguhan? Tadi saya katakan belum representatif jumlah sapi dengan jumlah kakak kaum muslimin di perumahan ini nggak representatif, betul tidak? Padahal kita potong separuhnya, anggap aja mereka kurbannya bukan di ijabah di tempat lain, berarti harus terwujud 15 ekor semua. Jauh nggak 15 ekor dan 9? Jauh. Sekali lagi kata kunci mampu. Jangan nunggu kaya baru berkorban, keburu mati. Jangan nunggu kaya memakai konsep sedekah infak, kalau aku sudah berlebih baru aku infak sedekah, keburu mati. Apalagi teori dari Allah. Saya mau nanya, siapa yang bisa jawab surat apa, ayat berapa? Orang makin kaya makin dermawan atau makin pelit? Yang bisa jawab saya traktir Bang Kumis. Nggak bisa jawab, traktir saya. Apa? Orang makin kaya makin, kalau ada orang aja makin krik. Kan orang bilang kaya-kaya pelit banget, cantik-cantik pelit. Kan itu. Surat apa? Ada itu surat Ma'arij. Coba buka surat 70 ayat 21. Surat 70 ayat 21. Wa idza massahul khairu manu'a. Apabila dipuji dengan kesuksesan, kekayaan, dia semakin kikir, kata Allah, bukan makin dermawan. Jadi kalau ada di sini mengatakan, Ustaz saya akan kurban seekor sapi kalau saya punya uang sekian, mimpi kan? Yang jawab Allah bukan saya. Nanti ada aja alasannya, aduh anak berbiaya kuliah, ini apalagi kita kurban tahun ini anak semua masuk daring, biaya daring berapa dan sebagainya, ada alasan. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, ternyata arti mampu bukan jadi orang kaya baru mampu. Arti mampu sejauh mana kesungguhan kita mewujudkan perintah Allah tersebut, seperti ibu tukang sampah. Seperti kita mendengar setiap tahun orang berangkat haji, ada tukang becak naik haji, ada tukang cuci baju naik haji, ada tukang tambal ban naik haji. Ketika diwawancara nggak ada seorang pun mereka menjawab, ada tetangga saya orang kaya kasih tiket haji, nggak ada yang jawab
Semua jawabannya saya nabung puluhan tahun. Walladzina jahadu fina man jadda wajada. Where there is will, there is way. Hafal. Maka dari ayat ini, dari kisah ini, saya mengambil sebuah kesimpulan. Arti mampu adalah sejauh mana kesungguhan kita. Apalagi Allah sudah membahasakan orang makin kaya makin pelit. Bahkan Allah menjelaskan kenapa manusia kalau makin kaya makin pelit. Kenapa? Lihat surat Al-Fajr, surat 89 ayat 20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Karena manusia terlalu cinta terhadap hartanya. Dia menganggap hartanya miliknya, jerih payahnya, kerja keras banting tulangnya. Enak aja seekor sapi, mendingan beli Suprafit, Ustaz. Untuk daring ini Ustaz perlu laptop anak. Maka saya nggak korban karena perlu laptop untuk daring. Ada aja jawaban. Dan Allah sudah ingatkan, memang di antara watak negatif manusia apa? Suka ngeles. Surat apa? Al-Kahfi, surat 18 ayat, Pak Joko yang hafal, udah lupa. Ayat 54. Kebanyakan hafal mufradat jadi lupa. Wa kana insanu aktsara syai'in jadala. Manusia makhlukku yang suka ngeles, suka membantah, cari-cari alasan, nggak malu dengan tukang sampah. Apa pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Pada Allah sudah ingatkan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Semua nikmat Allah diminta pertanggungjawaban. Tinggal di rumah ini ada pertanggungjawaban. Belum lagi panca-indera yang Allah berikan ada pertanggungjawaban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba pilih mana? Kehilangan satu bola mata atau kehilangan uang untuk seekor kambing yang 2,5 juta bobotnya dengan saya itu 35 kilo kan saya. Bahkan jamaah saya teriak-teriak, "Ustaz tolong bantu saya punya 25 ekor kambing 1,5 juta saya kasih Ustaz." Saya juga bingung ini, lagi perlu biaya tapi kok nggak ada yang beli. Bisa tahun lalu, hari ini udah banyak udah selesai. Ini 25 ekor kambing saya belum laku Ustaz. Dan maksud saya mau Ustaznya jual kambing semua, dan gitu kan. Karena kiri-kanan minta bantu teriak semua. Bapak Ibu rahimakumullah, berarti kita sudah ketemu jawaban. Azan lupa. Ya. Kita sudah dapat satu teori, arti mampu adalah sejauh mana kesungguhan seseorang. Berinfak, bersedekah, berkurban, jangan menunggu pas sudah kaya. Karena ternyata begitu kaya ada fitnah, ada ujian yang tidak semudah itu orang kaya menjadi dermawan, kata Allah di surat Ma'arij. Hati-hati dengan orang yang pura-pura tidak mampu. Kenapa nggak kurban? Saya nggak mampu Ustaz, karena di tengah pandemi ini saya terdampak. Mari kita lihat Allah yang Maha Tahu. Bahkan Allah sebutkan dalam surah Al-Fajr, Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Maha Pengawas. Kita sudah memberi contoh tadi, pemulung sampah saja seorang nenek-nenek kurbannya nggak main-main seekor sapi. Dan satu sapi dia tolong dicatat, bukan bagi 7. Dia seorang diri. Dan profesinya pemulung sampah. Hati-hati dengan bahasa aku tidak mampu, padahal dia ada kemampuan. Apa buktinya? Tinggal di perumahan. Ada semalam orang yang coba mencari pembenar. Ustaz jangan lihat rumah kami. Saya beli rumah di perumahan ini waktu saya jaya, waktu saya belum pensiun. Sekarang saya pensiun, berapa lah nilai? Terus saya jawab ke Bapak Haji, Pak Haji, apakah pemulung sampah itu ada bahasa saya pemulung sampah nggak mampu? Kan enggak, diam. Dan alhamdulillah tadi sore Ustaz, Bismillah, saya akan beli seekor sapi. Ternyata mampu. Tapi kita sering terjebak seolah-olah Allah itu bisa menjustifikasi alasan kita.
Pada Allah ingatkan, inna rabbaka labil mirsad, Allah tuh maha pengawas, auditor terbaik, nggak bisa kita ajak cincang. Belum lagi Allah tempatkan CCTV-nya malaikat raqib dan atid. Mau ngeles apa? Apalagi nanti di padang mahsyar Allah ingatkan di surat Yasin ayat 65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di hadapan Allah mulut dikunci mati. Mau ngeles apa? Tangan yang berbicara. Dan Rasulullah SAW atas bimbingan Allah mengingatkan kita, hati-hati yang pura-pura nggak mampu. Man kana lusa'ah wa lam yudhi fala yuqribanna musallana. Orang yang punya kemampuan, ada kelapangan rezekinya untuk kurban, tapi dia ngeles dengan alasan dan itu, jangan dekat-dekat tempat sholat kamu. Mau sholat di mana dia? Ingat, dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, kullu ardin masjidun. Setiap jengkal bumi Allah itu masjid. Terus mau sholat di mana dia? Setiap jengkal bumi Allah itu masjid. Berarti dia sudah keluar dari millah, dari ajaran dan syariat Islam. Dia keluar dari umat Muhammad. Pada umat Muhammad, umat yang terbaik. Yang pertama Allah beri kesempatan masuk surga umat siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati Bapak, Allah Maha Tahu. Nah ternyata Allah memberi jawaban. Kenapa banyak perintah syariat Allah dan Rasulnya banyak orang yang mengamalkan? Jawaban dari Allah. Buka surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 25. Coba buka. Ayat 24 ke 25. Surat 21 ayat 24. Sampai udah ketemu? Supaya kita paham kenapa sih banyak orang ngaku Islam. Bahkan mohon maaf, ada yang sudah berangkat haji ternyata nggak kurban, ada dan banyak. Ada yang sudah umrah berkali-kali, bahkan lebih parah. Saya ngajar beberapa kementerian, masih ada pejabat yang nanya, Ustaz tahun lalu saya kurban, apakah tahun ini saya wajib kurban? Masih mikir begitu. Karena masih banyak pemahaman tengah masyarakat, kurban itu dianggap seperti akikah. Akikah seumur hidup sekali kan, maka dianggap kurban seumur hidup sekali. Maka ditanya, berarti betapa ayat ini benar adanya. Sudah pasti benar ayat-ayat Allah. Nggak mungkin ada keraguan. La raiba fi. Sudah ketemu? Surat 21 ayat 24. Coba Pak yang dibaca. Atau apakah mereka mengambil Tuhan selain Dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak karena mereka itu berpaling. Nah, kenapa banyak warga di perumahan ini berpaling, tidak melaksanakan perintah kurban? Karena bal aktsaruhum la ya'lamunal haqqa. Karena kebanyakan manusia, kata Allah, bukan saya, kebanyakan manusia kata Allah tidak mengetahui hakikat kebenaran. Ngaku muslim, ngaku harta ini titipan Allah, dia nggak ngerti akan kebenaran dari harta itu tersebut dari kehidupan. Akibatnya apa? Mereka menentang, mereka tidak taat dan patuh. Ini kata kuncinya, Bapak. Banyak manusia itu nggak ngerti. Ustaz ngerti, tapi ketika masalah infak, sholat, kurban, tidak semua ustaz memahami. Kenapa? Karena salah satu bencana ilmu itu hawa nafsu. Buka surat Al-Baqarah ayat 145. Musuh ilmu. Kita sudah dapat ilmu malam hari ini, dan setiap menjelang Idul Adha saya coba menyampaikan kembali, musuh ilmu itu apa? Hawa nafsu, logika. Kalau gua kurban, anak gua sedang perlu ini itu. Begitu diskusi dengan pasanganku, ternyata kata pasanganku, udah ini kita lebih butuh. Dia pakai logika. Padahal hari ini, tahun ini tukang sampah kurban sampah. Kalau pakai logika masuk ngapain?
botak kepala nggak masuk. Kenapa dia bisa? Tadi kesungguhan. Yang nggak kurban itu kesungguhannya mungkin lemah. Coba dia ingat nasihat saya setahun yang lalu. Yang belum pernah kurban, coba nabung sehari 5.000, 10.000, pasti tiap tahun kurban. Yang belum berangkat haji, coba dengarkan nasihat saya berapa tahun yang lalu. Coba nabung sehari 10.000, 10 tahun yang akan datang berangkat haji. Kenapa ukurannya 10.000? Tukang sampah yang merokok aja rokoknya 12.000 sehari. Sebungkus kan sekarang 14.000 paling pokok. Tapi kesungguhan kita yang gak ada. Dan Allah Maha tahu siapa di antara kita yang sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah. Ternyata Allah menyebutkan tadi apa? Bal aktsaruhum la ya'lamunal haqqa. Kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat kebenaran, hakikat sebuah perintah dari Allah dan Rasulnya. Ini yang menyebabkan manusia berpaling. Dan juga Allah sudah gambarkan, kebanyakan manusia ini ummi, buta huruf. Kalau pemahaman buta huruf di negeri ini tidak bisa baca dan tulis, ternyata arti ummi kata Allah bukan tidak bisa baca tulis. Dia menghafal Al-Quran, dia mencoba membaca Al-Quran, tapi tidak pernah dia pahami dan dia amalkan. Ini bahasa Allah ummi, buta huruf. Lihat surat Al-Baqarah 78. Coba lihat. Siapa orang buta huruf versi Allah? Jangan-jangan semua kita ini buta huruf di hadapan Allah. Padahal pintar buat makalah. Ya, silakan. Siapa yang sudah ketemu? Al-Baqarah 78. Silakan. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Wahiyahullah. Jadi orang buta huruf itu tidak memahami Al-Quran, tidak memahami kitab samawi termasuk Taurat, Injil, Zabur. Kita hari ini Al-Quran, sehingga ujung-ujungnya aman, angan-angan. Kan Allah Maha Pemaaf. Kalau tahun ini kita lakukan kan ada kesempatan tahun depan. Seolah-olah umur dia yang ngatur. Dia lupa kita tengah pandemi. Ada istilah OTG, orang tanpa gejala. Bahkan tanda-tanda akhir zaman, orang mati mendadak. Kalau bahasa medis serangan jantung, enak banget serangan jantung. Masa anak jamaah saya nggak punya kelainan jantung, nggak punya track record penyakit, meninggal mendadak, kata rumah sakit Tirta Medika di Sentul, anak ini serangan jantung. Pada bapak ibunya mengatakan nggak ada rekor tentang kelainan jantung anak kami. Dia bisa lari selama 9 tahun aman, dia sering ikut kajian duduk paling depan itu anak. Dan dia sudah pasti ahli surga karena belum balik. Meninggal hanya masuk angin, dikerok, muntah, akhirnya dibawa ke Tirta Medika, setengah jam kemudian meninggal dunia. Keluarlah analisis dari diagnosis dari tim di sana, anak ini terjadi serangan jantung. Enak kan? Pada tanda akhir zaman mati mendadak. Masih nunggu tahun depan. Sudah ya Bapak Ibu, udah ketemu ya? Kenapa banyak orang tidak tertarik dengan perintah Allah, tidak tertarik menjalankan syariat Allah? Kenapa? Karena mereka buta huruf, dan yang kedua mereka tidak mengetahui kebenaran, tidak mengetahui hikmah di balik perintah. Nah, sekarang kita masuk. Ada 5 hikmah di balik perintah kurban, supaya kita tidak termasuk mayoritas manusia layak amunal haqqa, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang ummi, buta huruf, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang kata Allah diberi nikmat dia ngeles, dia cari-cari alasan. Apa saja 5 hikmah ini? Yang pertama, di balik perintah kurban ini wanhar, dalam surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli lirabbika wanhar. Di balik perintah ini Allah sedang uji keimanan kita. Karena hanya orang beriman setiap mendapatkan perintah Allah dan Rasul, ucapan orang beriman cuma satu, sami'na wa ata'na. Lihat surah An-Nur, surah 24 ayat 51. Surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 51.
Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang beriman ketika Allah dan Rasulnya memutuskan satu perkara, mengajak kepada satu perkara seperti wanhar berkurban, dan Rasul memutuskan perkara di antara mereka bahwa orang yang pura-pura nggak mampu jangan dekat-dekat tempat sholat kami, begitu kerasnya ancaman ini. Orang beriman cuma satu ucapannya, kami dengar dan kami laksanakan ya Allah. Jadi mohon maaf, jangan mengaku beriman kalau setiap perintah Allah tidak ada semangat kami dengar dan kami laksanakan ya. Kita persempit kasusnya, jangan mengaku beriman kalau tidak berkurban. Karena tadi parameter indikatornya ibu tukang sampah. Saya nggak nyuruh semua jamaah sini harus kurban seekor sapi seperti ibu ini. Ini level makomnya udah tinggi lagi. Nanti ada hikmah di balik ini. Minimal ikutlah kurban. Bahkan tadi saya tawarkan yang ingin kambing, ada kambing 1,5 juta, bobotnya 25 sampai 30 kilo. Nanti saya beritahu Pak Yai. Udah apa lagi 1,5 juta? Masih nggak kurban? Ujian keimanan ini. Makanya Allah sebutkan, lihat ciri orang beriman. Buka surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyarah min amrihim. Enggak pantas kata Allah. Tinggal di perumahan, enggak punya semangat kurban, enggak pantas. Apalagi enggak pantas mengaku orang beriman kata Allah. Karena orang beriman enggak ada pilihan yang lain kecuali ucapannya apa? Kami dengar dan kami taat. Boleh nggak Ustaz? Kami hutang kurban karena rezekinya uang saya baru ada bulan Agustus. Kalau benar-benar bulan Agustus tahun 2020 bukan 2021, boleh. Karena memang qadarullah rezeki kita itu kita yakini baru ada Agustus. Dan saya siap meminjamkan kalau benar-benar Agustus bulan depan baru ada rezeki, sekarang belum ada rezeki ingin kurban, bismillah saya pinjamkan. Tapi benar-benar bayar bulan depan. Jangan begitu kaki demikian loh. Pakai bahasa kalau saya mati nanti bayar ahli waris ya gitu contoh. Pak iya Pak iya. Bukan saya punya uang. Saya membuka peluang saudara saya ayo berkurban saudara. Mana tahu ini kurban terakhir dalam hidup kita. Bukankah penyesalan orang ketika datang ajal, penyesalan mereka pertama dan utama tentang apa? Saudara. Bukankah kurban di bagian dari sedekah? Dan ingat kita masih di tengah pandemi. Belum landai. Pada Trans 7 tadi nggak sengaja istri, entah bagaimana istri tiba buka lagi GP motor. Eropa yang tadi hebat-hebatnya pandemi sekarang lagi perlombaan apa? Motor GP. Hebatnya Eropa. Sepak bola terus lanjut, Liga Inggris, Liga Jerman lanjut. Pak ini coba kan, walaupun tanpa menonton. Karena ini industri bisnis masalahnya. Sama kayak kita, pandemi naik terus, mall harus buka. Ya gitu alasannya kan. Yang terjadi gini. Udah Bapak Ibu, ini hikmah yang pertama. Ujian keimanan. Yang gak lolos, dia gak terpanggil. Yang gak lolos gak tergerak. Yang gak lolos gak mau dia dari depan Allah dibandingkan dengan ibu tukang sampah tadi. Hikmah yang kedua. Ini adalah bentuk ketakwaan seorang hamba di hadapan Allah. Bukankah derajat tertinggi seorang hamba di hadapan Allah apa? Takwa. Kita sudah digembleng oleh Allah Ramadan dengan harapan la'allakum tattaqun, hafal kita kepada Allah.
Takwa itu ternyata ciri-ciri orang bertakwa, kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka menginfakkan harta baik keadaan lapang maupun sempit. Tolong diingat, kalau lapang kita berinfak sedekah mungkin mudah sekali. Tapi bagaimana di tengah pandemi kita sulit, kita berkorban? Berat nggak? Justru inilah infak sedekah terbaik di hadapan Allah. Apalagi Allah ingatkan Bapak Ibu, masih ingat surat apa, ayat berapa? Solusi keluar dari kesulitan hidup apa kata Allah? Bersedekah. Surat apa, ayat berapa? Sebotol madu hitam. Ayat yang yakin 6 atau 7 atau 5? 6, salah, 7. Seandainya dia di 7 tadi, nggak ragu 6 atau 7, saya nggak akan nanya 3 opsi. Menunjukkan belum yakin. Mohon maaf ya, tapi minimal barakallah fi. Nah, lebih mahal kan barakallah fi dibanding madu kan? Karena ayat nggak boleh ilmu sosial eksak nih ayatnya. Keluar dari kesulitan hidup Bapak Ibu, ternyata Allah memberi sebuah win-win solution. Jalan keluar. Lihat surat At-Talaq ayat 7. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Barang siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah, hendaklah dia berinfak dari apa yang diberikan oleh Allah. Jadi pandemi ini buat kita sulit, ingin keluar kesulitan, kurban, infak sedekah. Lihat janji Allah lihat ini. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Ku ganti kesulitan menjadi kemudahan. Yakin gak sih dengan janji Allah? Bukankah Allah menyatakan dan sering kita menyebutkan innaka la tukhliful mi'ad, innallaha la yukhliful mi'ad. Kita sering dengar. Tapi mana pertanggungjawaban ucapan itu dalam realitas kehidupan kita? Apalagi Allah sudah ingatkan Bapak Ibu, kita diperintahkan kurban, bukan Allah pemakan hewan kurban. Bukan Allah perlu hewan kurban kita, apa jenisnya, simental, limosin atau apa, Allah nggak perlu, bobotnya berapa nggak perlu. Lihat surah Al-Hajj, surat 22 ayat 37. Surat Al-Hajj, surat 22 ayat 37. Apa yang diharapkan Allah? La yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Allah tidak berharap hewan sembelihan kurban kita, darahnya, dagingnya. Yang diharapkan ketakwaan dari kita hamba-hamba. Apa itu takwa? Jalankan perintah Allah, jauhi larangan-larangan. Di mana takwa? Ketika Rasulullah SAW ditanya kepada sahabat, "Aina taqwa?" "At-taqwa hahuna wa asyara ala sadri." Takwa itu dalam dada. Artinya apa? Ketakwaan itu adalah sangat individu. Tidak ada jaminan kami para ustadz yang ngajar di musola ijabah punya nilai takwa di hadapan Allah. Kalau masalah ibadah insya Allah. Tapi kalau masalah kedermawanan tunggu dulu. Alhamdulillah. Kalau saya mengajak Bapak Ibu kurban, mengajak Bapak Ibu infak sedekah, saya tidak masuk dalam kelompok itu, wa'iyahum. Pertama masuk neraka kami para ustaz. Kaburomatan indallah yang tak perlu malah taf'alu. Wa'iyahum. Bagaimana dari Sahih Bukhari, kami para ustaz menyampaikan kebenaran tapi kami tidak mengamalkan, digunting-gunting lidahnya. Wa'iyahum. Bahkan digambarkan dari ayat tersebut, usus kami terburai, wa'iyahumillah. Jujur, ayat dan hadis ini buat saya lama banget. Pantas saya jadi ustaz. Maka kalau boleh jujur jamaah ijabah, saya dipanggil ustaz termasuk terlambat. Usia 40 saya dipanggil ustaz. Karena perenungan panjang. Apa pertanggungjawaban kalau dipanggil ustaz? Mampu nggak saya mengamalkan apa yang saya sampaikan? Berat. Dan itu pun sebenarnya saya tidak tertarik dipanggil ustaz. Hanya ada satu azam saya, nazar saya, doa saya di hadapan Allah di Multazam ketika haji tahun 2000. Ya Allah, kalau Engkau memberi hamba usia 40 tahun,
hamba akan kembali menjadi hamba engkau. Hamba ini alumni pesantren, tapi jauh dari dunia pesantren. Karena waktu itu saya masuk bisnis, buka klinik, waktu sebelum tsunami di Aceh. Seolah saya merasa kok semakin jauh dengan apa yang saya pelajari. Maka begitu tsunami Aceh, saya ingat tentang doa ini di hadapan Allah di Multazam. Saya mencoba kembali menjadi hamba Allah. Saya buka kembali kitab kita. Saya ikut kajian di mana-mana. Sehingga satu saat ada seorang jamaah di Masjid Raya Bogor. Dia ternyata memantau tentang saya. Sehingga dia dekati saya suatu saat. Pak Taufik, saya melihat setiap kajian kok Bapak lebih banyak dalil dibanding Ustaz. Jangan-jangan Bapaknya Ustaz. Saya jawab, saya bukan Ustaz. Kalau saya Ustaz nggak boleh ikut kajian. Saya cuma hamba Allah. Saya ceritakan. Tapi kalau Allah saya pernah belajar di Gontor dan saya paham. Begitu dia dengar Gontor kaget. Berarti benar Ustaz. Kalau begitu pekan depan ada arisan di rumah saya, Ustaz langsung dia panggil saya Ustaz. Ustaz yang harus ngisi. Jujur Bapak Ibu, dari rumah beliau lah saya dipanggil Ustaz, dan mulai dari situlah saya diundangkan. Komunitas itu kan banyak. Ustaz kalau gitu pekan depan, bulan depan rumah saya pernah, dengan izin Allah begitulah terus. Sampai hari ini saya masih diamanahkan di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ini sebuah ujian dari Allah. Pada tadinya saya alergi dengan sebutan Ustaz, berat tanggung jawab. Bapak Ibu rahimahullah, hikmah yang kedua tadi takwa. Bukankah semua kita berharap mendapatkan derajat takwa? Salah satu mencapai derajat takwa, berkurbanlah kita tahun ini. Kalau belum, jangan bangga dulu dengan ibadah kita selama. Karena tidak cukup ibadah itu tanpa dibangun dengan kesolehan sosial. Lihat surah Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Sampai habis di antara juga tentang infak sedekah bila. Hikmah yang ketiga. Semoga Bapak Ibu masih sabar. Hikmah yang ketiga menurut saya, kalau belum tergerak juga sudah nggak ngerti saya. Hidayah milik Allah. Bapak Ibu, perintah kurban pertama adalah kepada Qabil dan Habil. Dua orang anak Adam ini ketika mendapatkan perintah Allah kurban, dua-dua berkurban. Tapi sejarah mencatat, dari dua orang anak Adam ternyata ada kurban salah seorang anak Adam nggak diterima kurbannya oleh Allah. Siapa dia? Qabil. Pertanyaannya, kenapa kurban Qabil ditolak oleh Allah? Sebelum kita cari jawaban, mari bertanya pada diri kita masing-masing. Jangan-jangan kurban kita selama ini di hadapan Allah masih selevel Qabil. Untuk yang sudah berkurban, jangan merasa bebas dulu dengan tanggung jawab kita di hadapan Allah. Karena Qabil berkurban, kurbannya ditolak oleh Allah. Jangan-jangan kan kalau beribadah antara khauf dan roja kan, sifat ibadah itu khauf dan roja, takut dan harap-harap cemas kan. Jangan-jangan kurban kita selama ini selevel Qabil. Kalau edah kurban dan udah jelas kelompok Qabil Qabil udah tadi kan, udah kita bahas kan. Sekarang sudah kurban. Kenapa kurban Qabil ditolak oleh Allah? Apa jawabannya? Masih ingat kajian tahun lalu? Kenapa? Tidak memberi yang terbaik, tidak memberi dengan kapasitas kemampuan yang dia miliki. Karena filosofi berinfak, bersedekah, bahkan bisa kita maknai arti ikhlas bukan sekedar memberi, tapi makna ikhlas sesungguhnya memberi yang terbaik yang kita miliki. Apa dalilnya? Lihat surat Ali Imran, surat ketiga ayat 92. Ya, lan tanawul birra, bukan lesal birra. Yang lesal birra surah Al-Baqarah 177. Lan tanawul birra, dan ketemu Bapak Ibu harus ketemu nih ayat. Karena puncak hikmah dari perintah ini semakin meninggi.
Iman takwa masih sangat abstrak, betul? Iman takwa nggak bisa dinilai kan? Tapi ketika yang ketiga ini sudah bisa kita nilai. Sejauh mana ketika perintah Allah kita memberi yang maksimal yang kita miliki. Makanya kata Allah, definisi ikhlas bukan sekedar memberi, tapi memberi yang terbaik. Lan tanalul birra, surah Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak mencapai derajat terbaik di hadapan Allah, amalmu tidak akan mencapai derajat terbaik sebelum engkau menginfakkan dari harta yang paling engkau cintai. Padahal selama ini orang memaknai ikhlas ketika berinfak sedekah kasih yang terbaik atau kasih yang minimalis. Gimana Pak jawabannya? Selama ini kita lihat atau diri kita ketika kita berinfak sedekah memberi yang terbaik atau yang minimalis, Pak? Keropak Jumat yang paling banyak goceng 10.000 atau 100.000. Gitu aja deh Pak. Kok mikir dia lama banget? Yang paling banyak keropak Jumat itu goceng atau 100.000 atau 2.000, ya. Nah, yang ngasih goceng atau 2.000 itu ikhlas banget. Kalau nggak ikhlas banget, mana mungkin kasih goceng. Kenapa 100.000 jarang? Karena tidak ikhlas. Karena menganggap nilai 100.000 itu nilai sangat besar dan sangat dia cintai. Padahal kata Allah memberi itu dengan apa yang kita cinta. Hari ini kita yang sudah berkorban hati-hati dengan sebuah pelajaran mobil dan hati. Hati-hati dengan apa yang sudah Allah tawarkan definisi ikhlas dan beramal tentang infak sedekah. Beri yang terbaik. Tadi sudah saya kata kunci. Saya lihat wajah-wajah bapak-bapak di sini banyak yang mampu seekor sapi. Dan hati-hati, Allah yang Maha Tahu, jangan pura-pura nggak mampu seekor sapi. Hati-hati. Ini pandangan kasat mata saya, pandangan Allah pasti lebih tajam lagi. Sebenarnya mudah. Kok ibu tukang sampah mampu sapi kita nggak mampu? Kan mudah jawaban. Setuju nggak Bapak? Boleh saya keluarin fatwa satu? Yang punya rumah sudah lunas, punya kendaraan roda 4, apa salahnya seekor sapi? Pasti ada yang les. Ustaz, bukankah Rasulullah SAW kurbannya 2 ekor kambing? Yang satu untuk dirinya dan keluarganya, satu untuk umatnya, kan itu? Pernah dengar nggak riwayat dari Ali bin Abi Thalib? Aku diserahkan hewan kurban seekor onta oleh Rasulullah SAW dan beliau memerintahkan upahnya tidak boleh diambil dari situ, harus dengan upah yang lain. Kan dari situ kita paham bahwa panitia kurban tidak boleh dibayar upah dengan hewan kurban, kan? Kan hadis itu kita dapat jawaban. Ada satu hadis. Pernah dengar satu riwayat Rasulullah SAW pernah berkurban 100 ekor onta, pernah dengar? Lebih jauh lagi kita. Terus kalau yang masih ngeles, Ustaz, saya kambing karena Rasul beri contoh kambing. Saya mau nanya, ketika Rasul kurban 2 ekor kambing, ini adalah kurban beliau yang terbaik maksimal atau yang minimalis? Bukankah beliau pernah makan 3 hari 3 malam? Bukankah turunnya surat At-Tahrim ayat 5 karena istri-istri beliau menggugat beliau? Kami miskin, kami tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Rasul sedih sekali. Turun surat At-Tahrim ayat 5. Katakan Muhammad kepada istri-istrimu, dia memilih Allah dan Rasulnya atau memilih dunia. Kalau mereka memilih dunia, ceraikan mereka. Senang kali nih bapak-bapak ketemu ayat ini. At-Tahrim ayat 5. Ini saya yakin hafal yang ini, kalau yang lain hafal yang ini. Jadi kalau istrinya materai keluar ayat ini. Coba buka At-Tahrim ayat 5, mau percaya. Ini berkaitan dengan itu, Pak. Sehingga di sekian istri Rasulullah SAW pertama ditanya Aisyah,
Aisyah, ini ayat telah turun, kau pilih siapa? Aku pilih Allah dan Rasulnya. Aisyah yang paling cantik, paling muda pilih Allah Rasul, masa nenek-nenek pilih dunia, kebangetan nenek-nenek. Ya kan itu bahasanya ya. Dan kalau diingat, di tengah pandemi ini, Pengadilan Agama Republik Indonesia mempublish kasus terbesar di tengah pandemi adalah perceraian. Ibu-ibu saya ingatkan, la yariu ra'yatal jannah. Orang man arada talak, atau orang yang menginginkan talak, dia menuntut talak kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka wanita ini walaupun dia ahli ibadah, wanita ini tidak akan mencium aroma bau surga. Semoga ibu-ibu musola al-jabah gak pakai dalil ada uang abang saya. Gak ada uang abang. Saya mau dengar jawaban ibu-ibu. Ada uang abang saya, gak ada uang abang. Kemana ibu-ibu nih? Haus. Gak ada uang abang tetap di saya. Kan begitu hakikatnya. Ya. Nah, ibu-ibu dan bapak rahimahullah, kita lanjutkan. Hikmah yang ketiga adalah beri yang terbaik. Allah sedang memuji ketika kita diperintahkan untuk berkurban atau berinfak sedekah, mau yang terbaik atau tidak. Hikmah yang keempat, saya persingkat, semoga pas dan mau. Hikmah yang keempat adalah ini lebih meninggi lagi. Sesudah anak Adam Qabil Habil diperintahkan berkurban, perintah berikutnya kepada siapa? Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah berkurban, yang diminta Allah suruh sembelih onta, kuda, sapi, atau disembelih anaknya. Sekarang ada 7 kecintaan manusia kata Allah. Siapa yang tahu? Surat apa ayat berapa? Buka surat Ali Imran ayat 14. Semua manusia titik fokus cintanya kata Allah pada 7 hal. Mau orang buta, mau orang sudah letoy, tetap titik fokus cintanya 7 perkara. Surat Ali Imran ayat 14. Zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Pertama wanita, kalau ibu-ibu pada pria. Kalau tidak tertarik pada wanita atau pria berarti menyalahi fitrah. Itulah LGBT. Yang kedua anak-anak. Yang ketiga emas. Yang keempat perak. Yang kelima kendaraan. Keenam hewan ternak. Dan ketujuh sawah ladang. Dan dari mata'ul hayat di dunia. Bahkan Allah kunci, inilah kesenangan kehidupan dunia. Nah, dari 7 perkara, menurut Bapak Ibu, yang paling sangat dicintai manusia yang mana? Anak. Siap gak seorang suami menceraikan istrinya gara-gara istrinya gak bisa ngurus anak? Siap gak? Banyak. Istri, ibu, banyak gak ibu minta cerai ke pengadilan atau menuntut cerai pada suami gara-gara suami tidak bertanggung jawab menafkahi keluarganya? Banyak tidak? Dan semua kita jujur, pilih pasangan kita atau pilih anak? Anak. Mau ibu-ibu sama, mau bapak-bapak apalagi. Maka ada istilah tidak ada mantan anak. Mantan suami ada, mantan istri ada, mantan anak nggak ada. Bapak Ibu, pelajaran dari Allah surat As-Saffat, surat 37. Ayat ini berurutan dari ayat 99 sampai dengan ayat 110. Tapi intinya di ayat 100 di awal. Ketika Khalilullah Ibrahim alaihissalam minta doa pada Allah, Rabbi habli minas shalihin. Ya Tuhanku, anugerahkan aku anak yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Ternyata doa dalam satu ayat digambarkan doa ini baru dikabulkan Allah 96 tahun. Bayangkan seorang Khalilullah berdoa pada Allah baru dikabulkan 96 tahun. Kok kita gimana? Fabasyarnahu bighulamin halim.
Baru saja dapat kabar gembira. Kita tahu begitu Nabi Ismail lahir, sudah dapat perintah tinggalkan anak istri padang tandus Bukit Sofa. Kita tahu tentang peristiwa sa'i yang sudah haji atau umrah. Berikutnya falamma balau sa'ya. Ayat berikutnya surah As-Saffat ayat 101 atau 102 ya. Ketika Nabi Ismail telah mencapai usia dewasa, apa kata Allah? Inni ara fil manam anni azbahuka ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai darah dagingku ya bunayya, sebuah panggilan yang penuh kasih sayang, penuh cinta kasih di seorang ayah pada anaknya, apalagi anaknya anak yang sangat beliau harapkan siang malam. Rabbi habli minas salihin. Dia menyampaikan Nabi Ibrahim pada anaknya Ismail, wahai darah dagingku, jantung hatiku, junjungan kasihku, aku dimimpikan oleh Allah menyembelih engkau. Bagaimana pendapat engkau wahai anak? Apa jawaban sang anak? Karena ayahnya memanggil dengan penuh kasih sayang. Iya abah, inilah bapak. Hati-hati dengan fitnah anak. Kenapa banyak anak hari ini seolah-olah dalam pandangan kita durhaka, tanpa kita sadari kita yang telah mengajarkan mereka arti kedurhakaan. Apa contoh? Ketika berhubungan suami istri dulu malam pengantin baca doa itu. Baca alhamdulillah lolos. Kalau bohong dicatat malaikat aktif, bohong. Itu. Mantap, masya Allah. Pakai sholat lagi. Yang kedua, kita memberi harta yang halal atau tidak? Yang ketiga, ketika anak kita dalam kandungan sehingga kita tartilkan Al-Quran, dengarkan ayat Quran, atau lebih dengar kita kata ahli kesehatan kandungan, suruh dengarkan musik Mozart. Karena ada teori supaya janin itu nyaman di kandungan ibunya, dengarkan musik Mozart. Ayat-ayat wayang gini. Papa Rocky musik Mozart, jantungan anak kita yang ada mati dalam kandungan. Kan gitu kan? Kan Papa Rocky ahli Mozart itu kan musik Mozart. Coba. Nah, banyaklah hal. Kalau hari ini anak kita kurang sesuai dengan harapan kita, coba muhasabah, introspeksi. Kalau seandainya Ustaz, saya sudah melakukan ini semua, ternyata kenapa anak saya masih jauh dengan harapan saya? Apa bahasa Allah terhadap anak? Buka surat At-Taghabun, surat 64 ayat 14 dan 15. Anak dibahasakan Allah aduun, musuh. Bisa bayangkan letih payah kita besarkan anak, dibahasakan Allah anak itu aduun, musuh. Siapa anak jadi musuh? Anak yang tidak taat pada Allah, tidak berbakti pada orang tua, pasti musuh. Berikutnya ayat 15 kita lihat, sesudah Allah sebutkan aduun, musuh, fitnah, ujian. Walaupun filosofinya, pelajarannya orang tua saleh, orang tua yang soleh mendapatkan anak yang soleh, seperti dalam surah Luqman. Kenapa Nabi Khidir itu membangun tembok? Karena memang itu harta anak yatim dari orang tua yang soleh. Kan teorinya dari situ. Tapi tidak harus setiap orang soleh melahirkan anak yang soleh. Nabi Nuh apa kurang soleh? Makanya Allah sebutkan anak itu fitnah. Nah, kembali pada hikmah kurban. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah menyembelih anaknya, apa makna? Allah mengajarkan kita semua di balik perintah kurban, sembelih kecintaan duniawi. Bukankah demi anak semua kita siap berkorban, betul tidak? Coba anak lagi butuh ini, kita gak punya uang cash, punya HP, punya motor, punya mobil, kira-kira dijual gak kemarin? Hari ini Bapak Ibu, Allah memerintahkan kita, meminta kita wanhar. Mana bahasa berkorban demi Allah? Padahal ada yang kita korbankan dengan seluruh jiwa raga kita dan harta kita. Ada jaminan gak anak kita itu memberi kesolehan pada kita? Ada jaminan tidak? Allah menjamin gak? Kalau kita menjalankan perintah Allah, apa janji Allah? May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hati-hati hikmah yang keempat. Demi anak kita siap apa?
Mana bahasa demi Allah aku siap berkorban apapun, apalagi kehidupan ini titipan Allah. Wa ilaihi turja'un. Semua kita akan kembali berhadapan dengan Allah, bertanggung jawab terhadap kehidupan ini. Anak, saya tidak mengatakan bapak ibu tidak menyayangi anak, sama. Saya kalau anak sakit jujur nggak bisa tidur. Saya timang sini, timang sana. Banyak juga ibu-ibu ngeluh kalau suami saya suka ngorok. Itu kembali pada perasaan, kembali pada ilmu. Anak kan titipan Allah. Apalagi istri kita kan bukan pembantu, bukan budak. Jadi saling kerjasama harus. Tapi kembali pada watak. Kalau watak bagaimana lagi? Nobody can change the character. Karena Islam Barat tidak ada seorang pun yang bisa merubah watak karakter. Tapi yang ingin saya sampaikan, semua kita begitu tulus. Kadang-kadang kesel ya anak. Udah tahu amandel minum es, makan permen, begitu sakit merengek, kan kesel kan? Tapi ada satu titik kasihan kita. Itulah naluri. Tapi seolah-olah ketika berhadapan dengan perintah Allah dan berhadapan dengan mencari cinta ridha Allah, hilang bahasa pengorbanan. Kemana? Mana bahasa kujual ini, kujual itu demi bisa mewujudkan perintah Allah? Wanhar, mana bahasa itu? Makanya spirit yang kelima, hikmah yang kelima terakhir, tanamkan keyakinan pada kita ketika kita tahun ini berkurban atau berinfak bersedekah, dengarkan janji Allah. Orang ini nggak pernah bangkrut dibuat Allah. Nggak ada teori berinfak sedekah berkurban bangkrut. Lihat, semua orang-orang yang kurban sapi diangkat derajatnya oleh Allah. Saya nggak tahu tentang ibu NTB ini, tapi saya yakin derajat dia akan diangkat oleh Allah. Yang 10 tahun yang menjadi pelajaran untuk hidup saya khususnya, orang ini begitu masuk media televisi, ada muhsinin Allah gerakkan kasih bangun rumah, muhsinin lain kasih tiket haji plus untuk suami istri, muhsinin lain kasih beasiswa untuk anak-anaknya. Allah angkat derajatnya di dunia kali di akhirat. Makanya ketika Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih Ismail alaihissalam, Allah ganti nggak dengan apa? Seekor. Artinya semua yang kita laksanakan karena Allah, pasti Allah beri ganjaran terbaik. Yang kelima adalah tanamkan keyakinan bahwa berkorban itu tidak menghabiskan harta kita, justru dibuat harta kita bertambah, minimal bertambah barokah. Lihat surah Al-Baqarah 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa menginfakkan harta di jalan Allah, dilipat gandakan hartanya. Janji Allah kalau kita kurban dilipat gandakan harta. Dan saya harus bersumpah atas nama Allah, wallah, enggak pernah janji Allah tidak mewujudkan. Enggak pernah janji Allah kepada ahli sedekah dan orang ahli kurban setiap tahun, enggak pernah janji Allah tidak benar. Pasti Allah buka pintu, dibuktikan saja. Dan saya bersumpah demi Allah, wallah, justru orang-orang yang pelit, yang bakhil, yang merengek hesed, yang hancur gitu. Sebelum kita buka ayat tentang kehancuran orang yang pelit di dunia dan akhirat, kita lanjutkan lagi tentang janji Allah orang yang ikhlas dalam berinfak dan memberi yang terbaik. Lihat lagi surah Al-Baqarah 261. Ini hafal kita. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habatin ambatan sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah, dilipat gandakan 700 kali. Lihat lagi surat Al-Baqarah 274. Orang yang berkurban, orang yang berinfak sedekah terbaik di hadapan Allah, ada 3 jaminan Allah. Lihat surah Al-Baqarah 274. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Mereka menginfakkan hartanya di waktu malam dan siang, di waktu dalam keadaan terang-terangan, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, sirran wa 'alaniyah. Ada 3 jaminan Allah. Kalau ajrun inda rabbihim, diberi ganjaran di sisi Allah. Apa bentuk ganjarannya? Serahkan pada Allah. Yang sakit bisa disembuhkan oleh Allah. Yang sedang sulit ekonominya diangkat kesulitan ekonomi. Yang sedang mungkin kayak tadi saya bilang ditipu orang, insya Allah Allah ganti. Saya yakin sekali.
Yang kedua, wala khaufun alaihim. Jadi Allah kepada orang yang berkurban berani sedekah tidak pernah takut dalam hidupnya. Ketika dia berinfak sedekah nggak takut. Sama kan tukang sampah tadi. Dia pemulung sampah kok berani dia seekor sapi. Kok berani? Karena Allah tanamkan keyakinan pada dia. Jangan takut hamba. Hidupmu aku yang takut. Saya mau nanya, manusia mengejar rezeki atau rezeki yang mengejar kita? Rezeki yang mengejar kita, Bapak. Ada kisah seorang yang tadinya miskin, dan ini katanya kisah nyata di daerah Kuwait, ya. Dia tadinya biasa-biasa saja, dia berdoa supaya diangkat derajatnya Allah, Allah kabulkan seperti Qarun. Tapi orang ini merasa begitu dia kaya dan jaya, sulit dia untuk beribadah pada Allah. Nilai-nilai ibadah dia dulu ketika miskin sudah banyak hilang. Maka dia curhat pada seorang syekh. Ya syekh, aku begini, bagaimana supaya aku bisa kembali seperti dulu dekat dengan Allah? Apa jawaban syekh? Datang hari Jumat, duduk dekat seorang, kalau di sana syekh atau emir atau sultan. Begitu kamu duduk dekat dia, kamu lihat ada mahkota di kepala dia, kamu pukul. Pasti kamu ditangkap oleh ajudannya dan kamu masuk penjara. Selama di penjara kamu langsung bikin kebiasaan dengan ibadah saja. Maka dikerjakan nasihat syekh ini. Apa yang terjadi? Begitu ketemu sultan, dia pukul kepala sultan, masih tangkap. Tapi sultan malah terbalik. Jangan-jangan dia justru telah menyelamatkan aku. Ternyata di balik kopiahku ada kalajengking. Apa yang terjadi? Kata pemimpin penguasa ini, aku dedikasikan, aku hibahkan setengah kekayaanku dia. Dia makin miskin atau makin kaya? Sama kayak Abdurrahman bin Auf tentang kurma busuk. Masih ingat? Kan mirip. Berarti rezeki yang mengejar kita. Maka ada istilah, kita cari rezeki atau menjemput rezeki. Menjemput, karena rezeki sudah diatur Allah. Lihat surah Hud surat 11 ayat 6. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua makhluk ciptaan Allah sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Jangan khawatir, semua kita sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Tinggal bagaimana kita sambil berdoa, ikhtiar usaha dan bertawakal pada Allah. Hakikatnya demikian. Jadi Bapak Ibu, Allah sebutkan 3 jaminan orang ahli infak sedekah dalam surat Al-Baqarah 24. Ganjaran, tidak pernah merasa takut, nggak pernah galau gitu. Jadi yang galau-galau, yang pasang status galau, coba tahun ini kurban. Kan ada yang pasang status aku galau, gitu ya. Ya, ikan itu, coba tahun ini kurban. Yakin dengan iman, ya. Dan siapa orang yang hancur dalam hidupnya kata Allah? Buka surat Muhammad ayat 34. Dan panitia kurban perlu menyampaikan ayat ini kepada jamaah Masjid Al-Ijabah, Mushola Al-Ijabah. Surat 47 ayat 38. Ha antum haula itu da'auna litunfiqu fisabilillah. Itulah kamu. Ada yang malam hari ini mengajak dirinya. Sekali lagi saya mengajak diri saya dulu. Bahaya sekali saya ngajak Mushola Al-Ijabah. Saya sendiri terajak. Kaburomahkan, ya Allah. Ada yang malam ini mengajak dirinya dan mengajak saudaranya di mushola Al-Ijabah untuk berkurban. Faminkum mayyabah. Allah yang Maha Melihat dan Maha Tahu menyatakan ada di antara kita yang masih kikir ragu. Tengah pandemi Ustaz, kami lagi butuh banyak, bla bla bla. Allah Maha Tahu. Wa may yaqul fa inna yaqulu nafsi, barang siapa yang kikir yang merengek hesek, kata Allah, dia kikir untuk dirinya sendiri. Hati-hati. Jadi kalau jamaah mushola Al-Ijabah merasa nggak mampu dalam pandangan Allah dia mampu, siap-siap buat spanduk di depan rumah. Kami keluarga merengek hesek. Kan Allah menyatakan, barang siapa yang kikir, dia kikir untuk siapa? Dirinya sendiri. Wallahu ghaniyyun fuqara, aku maha kaya kata Allah. Kamu yang membutuhkan aku, bukan aku butuh kurban kalian. Bukan aku butuh infak sedekah kalian, haji umrah kalian. Kalian yang butuh amal-amal itu ketika berhadapan dengan Tuhan. Lihat kata-kata Allah di terakhir. Alinea terakhir. Fa in tatawallu. Jika masih ada di antara kita berpaling enggan berkurban.
Yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum, maka akan diganti dengan generasi yang lebih baik yang tidak seperti kamu, yang bakhil, yang pelit, yang memiliki hesek. Itu ancaman di dunia, hancur. Ancaman di akhirat, dia surah At-Taubah ayat 35. Surat 9 ayat 35, surat At-Taubah ayatnya 35. Yauma yuhma fi nari jahannam, hari di mana emas, perak, deposito, tabungan, aset dibakar, yang akan membakar menjadi bahan bakar untuk apa? Membakar punggung lambung kita, ya, dahi kita. Yauma yuhma fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza makanastum li anfusikum. Apa kata Allah? Inilah harta yang kamu simpan-simpan. Fadhuku, maka rasakanlah bima kuntum taknizun. Wa yaubillah, rasakanlah harta yang kamu simpan kelak menjadi bahan bakar api yang membakar dahi, punggung dan lambung kamu. Inilah Bapak Ibu, 5 hikmah di balik perintah kurban. Kalau 5 ini kita sudah pahami, kita tidak termasuk orang yang kebanyakan tidak paham kebenaran kata. Sehingga mereka menentang, sehingga mereka tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau kita sudah memahami, mungkin poin yang terpenting tadi apa? Kenapa untuk anak kita siap berkorban apapun untuk mewujudkan perintah Allah? Mana semangat? Padahal anak tidak menjamin membuat kita bahagia. Tidak sedikit orang tua mengalir air mata ketika melihat anak-anaknya menyakiti dia, membuatnya kecewa. Padahal dia sudah berjuang membesarkan anaknya, bahkan menikahkan anaknya. Tapi saya ingatkan, hai para orang tua, seburuk-buruk akhlak anak kita tetap darah daging kita. Doakan yang baik-baik. Jangan bersumpah serapah. Karena semakin hancur anak kita dengan sumpah kita, dengan doa kita, dengan ucapan. Seorang bapak di Jakarta, dia orang mantan Bareskrim, dia curhat ke saya, Ustaz, tadi malam saya bersumpah kejelekan anak saya. Apa saya lakukan, Ustaz? Saya menyesal. Kafarah. Karena kalau kita bersumpah atas nama Allah dan kita langgar, ada kafarah. Apa kafarat sumpah? Puasa atau memberi makan berapa? 10 orang fakir miskin. Puasa 3 hari. Ya, hati-hati ucapan terhadap anak. Kenapa air mata saya mengalir? Bapak ini ngomongnya depan anak yang dia sumpah serapah tadi malam. Saya bayang malam. Dan bapak ini merasa menyesal, dia ingin menariknya lagi. Dan si anak saya katakan, maafkan saya. Ya Ustaz, saya maaf. Karena kadang-kadang emosi kita itu uncontrol, betul tidak? Karena kita sudah merasa terlalu banyak pengorbanan kita untuk anak. Begitu anak tidak memberi yang terbaik, kecewa kita, kadang-kadang uncontrol. Maka filosofi tadi, kenapa Allah memerintahkan kurban, suruh sembelih anak? Karena kecintaan manusia tertinggi adalah anak. Itu yang disuruh sembelih oleh Allah pada ayahanda kita Ibrahim alaihissalam. Hari ini kita cuma disuruh sembelih 1,5 juta, 3,5 juta, 16 juta. Mikir apa bahasanya? Yang terbaik kita di hadapan Allah. Kalau bukan terlalu. Hanya ini yang saya sampaikan. Saya bertanggung jawab dengan kajian literasi diri saya dan keluarga saya di hadapan Allah. Saya cuma bisa mengajak Bapak, keluarga besar mushola al-hijab. Kalau juga tidak tergerak itu hidayah dan taufik dari Allah, bukan urusan saya. Fahadainahum najdain. Aku tunjukkan 2 jalan. Fa'alhamah fujurah wa taqwaha. Semua kita diberi potensi oleh Allah. Apakah milih fujur, kedurhakaan atau takwa? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dengan amal-amal saleh. Di antaranya perintah kurban syiar. Enggak bisa kata Syekh Utsaimin, mana lebih utama, berkurban atau berinfak membantu orang yang kena pandemi? Jawaban beliau, kurban lebih utama karena ini syiar min sya'airillah. Bahkan dalam kurban ada nilai infak sedekah, betul? Dalam infak sedekah punya nilai kurban, ada nilai hewan kurban kok.
Ada pertanyaan? Ada yang bertanya apa itu? Itu terkait pada yang Ustaz sampaikan bahwa bukan bagian daripada syiar, tapi bahwa ada beberapa yang saya tahu juga sendiri langsung kan. Bahkan ada beberapa masjid yang akhirnya karena pandemi ini mereka tidak melakukan penyembelihan gitu. Karena beberapa alasan. Itu gimana Ustaz? Apakah itu masuk dalam tadi yang disampaikan saya tadi? Bismillah. Otoritas negeri ini, Kementerian Agama membolehkan pelaksanaan ibadah kurban dengan memakai SOP COVID-19. Seperti tadi Pak Yani umumkan, yang ingin membantu daftarkan. Nanti kan dibuat aturan-aturannya, kan gitu ya. Jadi otoritas negara yang membolehkan, jadi masih itu apa alasannya? Negara kita membolehkan, kan kemenang otoritasnya, dan mereka membolehkan. Saya 3 Jumat yang lalu jadi khatib di Kemenko Polhukam. Jujur saya katakan agak kaget saya, kok begitu mudahnya screening masuk sana. Artinya pas saya masuk, saya bilang saya mau khatib, nggak ada tes suhu. Masuk masjid juga nggak ada tes suhu. Bahkan saya lihat muadzinnya di situ ketika sholat Jumat nggak pakai masker, nggak pakai sajadah. Di dalam masjid, karena masjidnya besar-besar banget Kemenko Polhukam, itu pakai physical distancing, social distancing. Tapi di luar masjid orang rapat-rapat saja, banyak yang pakai masker. Artinya apa? Setingkat Kemenko Polhukam aja begitu, gimana yang lain? Nah, kembali pada kesadaran. Kan penyebab terjadi semakin meningkat ini karena kesadaran kita beda-beda. Ada yang malah sengaja mengatakan, udah mati aja, nggak usah takut dengan pandemi, orang mati kan dari hubungan Tuhan. Itu paham Jabariyah. Ada juga paham Mu'tazilah, yang penting masih kita physical distancing dan cuci tangan pasti nggak kena. Ini nggak paham Mu'tazilah keliru. Bagaimana menggabungkan? Kita berdoa bertawakal pada Allah sambil kita ikhtiar. Inilah pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi saya cuma bisa menyatakan otoritas negara kita aja membolehkan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Adapun masjid itu berarti pemahaman yang perlu kita ingatkan kembali. Dan ingat, kurban itu perintah Allah. Dan kita bisa pakai. Kenapa masuk mall orang tanpa SOP ini? Tingkat kurban orang mikir, kan bingung saya kita ya. Jadi kembali iman. Jadi iman yang berjalan pakai. Cukup, ada lagi? Pas, ada jam 8 lewat sedikit. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita akhiri. Saya cuma bisa berdoa. Ya Allah, mudahkanlah saudara kami di mushola Al-Ijabah melaksanakan perintah kurban ini. Ya Allah, berilah mereka kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan pemahaman ya Allah, dan kekuatan rezeki yang kau berikan di kehidupan mereka ya Allah. Allahumma taqabbal minna ya Allah, terimalah ibadah kurban kami. Semoga kurban kami menjadi amal soleh terbaik kami dan kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat. Al-afwu minkum. Sekali lagi saya mohon maaf, mungkin banyak kata-kata saya menyinggung, tapi niat saya adalah menggerakkan Bapak Ibu. Harapan saya tadi bukan 9 tahun ini, minimal 10. Gimana caranya? Saya nggak ngerti lagi gimana caranya. Yang sudah terlanjur masuk 1 sapi bagi 7 karena mukanya muka miliarder, keluar beli sapi, pasti terwujud itu 10. Ya kan, karena keluar ya kan beli sapi kan. Insyaallah demikian. Saya lihat ada kemauan, tinggal ada kemauan. Barakallahu fikum. Mohon maaf segala kekurangan saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.